Ibu dan Bapak, belum selesai itu. 4 poin tadi bisa saja dikecualikan setelah penjabat bupati mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Jadi bisa mutasi kalau sudah dapat izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lihat malam ini ramai sekali. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya awali dengan pernyataan itu Ibu Ane. Setidak-tidaknya menggambarkan betapa kecintaan masyarakat Purwakarta kepada Ibu dan Pak Aming. Tepuk tangan Bapak Ibu. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bupati Purwakarta periode 2018-2023, Ibu Hajah Ane Ratna Mustika. Yang saya hormati, Wakil Bupati Purwakarta 2018-2023, Bapak Haji Aming. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang hadir pada malam hari ini. Saya melihat ada Pak Ketua, ada Bapak Wakil Ketua juga tadi hadir. Tadi siang ada Ibu Wakil Ketua juga, dan senang sekali bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua dari DPRD. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak-bapak dan Ibu unsur Forkopimda Kabupaten Purwakarta. Dari mana dulu ini Pak Ketua PN? Ketua gengnya dulu. Yang saya hormati Ibu Kajari. Senang bertemu Ibu, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua Pengadilan Negeri, Pak Ketua Pengadilan Agama. Hadir juga tadi. Ada juga tadi Ibu dari Bank BJP ya, Bapak dan Ibu dari Brimob, Danyon dan Ki Brimob, dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Kepala Dinas, Kepala Instansi Vertikal yang saya maksud. Terima kasih sudah hadir. Pak Sekda beserta seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, Kepala OPD, Pak Camat, Bapak-bapak dan Ibu Kepala Desa, Pak Lurah, Bapak-bapak dan Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, cerdik pandai, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan teman-teman saya dari rekan-rekan pers dan media di Kabupaten Purwakarta. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang saya mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya muliakan. Saya ingin mengajak kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas izin dan perkenannya
pada malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan yang setidak-tidaknya bagi saya ini kegiatan yang sangat penting. Kegiatan pisah sambut Bupati Purwakarta 2018-2023 yang jatuh pada tanggal 20 September 2023. Setelah 5 tahun Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati melaksanakan tugas. Saya mengharapkan kita semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam, mari pula sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, seorang pembimbing umat yang diakui di sejagat alam raya, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita kepada alam yang penuh terang benderang sebagaimana kita nikmati saat ini. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, kegiatan malam hari ini sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan yang dilakukan tadi pagi. Tadi pagi pukul 9, beberapa pejabat kepala daerah sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri setelah melalui proses sebagaimana diatur di dalam undang-undang telah dilakukan pelantikan, dan salah satu di antaranya adalah penjabat Bupati Purwakarta. Ini Ibu dan Bapak merupakan konsekuensi dari adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-undang ini memberikan arah kepada kita untuk melakukan pemilihan kepala daerah itu serentak pada tahun 2024. Sejauh ini masih di November 2024, meskipun Ibu dan Bapak mendengar ada wacana untuk memajukannya, tapi kita tunggu nanti keputusan bersama antara DPR RI, pemerintah dan KPU, Bawaslu selaku penyelenggara pemilu dan pilkada. Di dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa kepala daerah yang pemilihannya dilakukan tahun 2018 akan berakhir masa jabatannya di tahun 2023. Sebagai konsekuensi dari itu, untuk mengisi kekosongan sebelum adanya pilkada serentak, ditunjuklah pejabat yang memenuhi syarat melalui proses tadi yang sudah saya sampaikan untuk melaksanakan tugas sebagai penjabat kepala daerah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, lamanya masa tugas penjabat kepala daerah itu paling lama hanya 1 tahun. Saya ulangi Bapak Ibu, paling lama hanya 1 tahun. Bisa saja minggu depan ada kabar burung lain, cerita lain, selesai. Bulan depan selesai. 3 bulan depan setelah evaluasi pertama bisa selesai. Tapi juga bisa selesai 1 tahun. Dan jika kinerjanya dinilai baik, bisa diperpanjang orang yang sama. Tapi kalau kinerjanya tidak baik, orangnya akan diganti. Jadi Bapak dan Ibu, sebagai penjabat Bupati Purwakarta saat ini, saya ingin sampaikan waktu kita tidak panjang. Kebersamaan saya dengan Bapak Ibu, teman-teman di jajaran pemerintah daerah,
waktunya tidak panjang dan kita tidak tahu kapan akan selesai. Tapi jangan pikirkan itu. Mari pikirkan bersama-sama Ibu dan Bapak hal-hal yang tadi dipesankan oleh Ibu Bupati. Saya tidak akan ulangi lagi beberapa kinerja makro tadi yang sudah disampaikan oleh beliau. Pada kesempatan ini, izinkan kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih Ibu Ana, Pak Haji Aming atas capaian kinerja yang luar biasa menurut kita. Tepuk tangan Bapak Ibu. Persis sama Bu. Saya tidak mau mengulangi lagi, saya hafal semua ini. Mulai dari income per kapita, mulai indeks kemajuan dan lain-lain sebagai terakhir tadi dengan Gini rasio. Dan PR kita masih banyak. Waktu kita juga masih ada meskipun tidak panjang. Setidak-tidaknya untuk tahun 2023 ini. Ini sudah mau di akhir September dan kita masih punya waktu 3 bulan untuk menuntaskan tugas-tugas kita di tahun 2023. Kaitan dengan itu, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, secara umum tugas, fungsi, kewenangan yang dimiliki oleh penjabat kepala daerah itu sama dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah definitif. Tapi ada 4 hal yang tidak boleh. PJ kepala daerah tidak boleh mengisi jabatan dan melakukan mutasi. Itu yang pertama. Yang kedua, PJ kepala daerah tidak boleh melakukan pemekaran wilayah. Yang ketiga, PJ kepala daerah tidak boleh melakukan perubahan perizinan yang sudah dibuat oleh kepala daerah sebelumnya. Dan yang keempat, yang paling relevan dengan kegiatan kita malam hari ini, kaitannya dengan disampaikan oleh Ibu Bupati tadi, PJ kepala daerah dilarang untuk membuat kebijakan yang bertentangan, kebijakan dalam bidang pemerintahan yang bertentangan dengan kebijakan yang sudah disusun oleh Bupati sebelumnya. Poin yang keempat ini Bapak Ibu menjadi titik masuk kita bersama, bahwa sebagai penjabat Bupati Purwakarta, saya akan melanjutkan seluruh kebijakan, saya akan melanjutkan program dan kegiatan yang selama ini sudah disusun oleh pemerintah sebelumnya bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Purwakarta. Ibu dan Bapak, belum selesai itu. 4 poin tadi bisa saja dikecualikan setelah penjabat Bupati mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Jadi bisa mutasi kalau sudah dapat izin, bisa melakukan perubahan perizinan kalau sudah dapat izin tertulis, dan lain-lain. Nah, dalam kurun waktu yang tidak panjang, Ibu dan Bapak, saya tidak berpikir untuk melakukan itu semuanya. Tetapi kembali kepada kita semua, Pak Sekda, teman-teman di OPD, Pak Camat, Pak Kepala Desa, Bapak Ibu yang berhadir semua, saya kembalikan kepada kita. Mari kita lakukan mutasi, Pak. Kalau teman-teman ini akan promosi, kita support itu. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Itu harapan saya, supaya kita selalu dinamis, bergeraknya maju, sebagaimana harapan pesan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati.
Bapak Ibu yang saya muliakan, itu bagian pertama yang saya ingin sampaikan, bahwa kita tidak punya waktu yang cukup panjang. Saya belum tahu saat ini bagaimana kinerja keuangan kita di daerah, bagaimana realisasi pendapatan, bagaimana realisasi belanja. Kita masih punya waktu 3 bulan dan menjadi PR kita bersama. Tadi Ibu menyebutkan ada sekian puluh program infrastruktur yang perlu kita kejar bersama-sama. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati sudah berdiri di hadapan kita dengan warna-warna. Terkait dengan warna-warna itu, sebagaimana pesan khusus yang tertuang di dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri, kemudian juga tadi diulang kembali oleh Bapak PJ Gubernur pada saat pelantikan, saya ingin menghimbau kita semua, mumpung ada kesempatan ini dalam pertemuan yang cukup besar, untuk kita bisa bersama-sama menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilu kada tahun 2024. Mudah-mudahan 14 Februari untuk pemilu legislatif dan pemilu pemilihan presiden, kemudian nanti kita tunggu untuk pemilihan kepala daerah. Setidak-tidaknya Bapak dan Ibu, kita mempunyai 4 indikator untuk menentukan apakah pemilu, apakah pilkada itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, tentu kita berharap proses-proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada itu betul-betul bisa berjalan dengan lancar dari tahap awal sampai nanti selesai. Kerjasama nanti antara pemerintah daerah dengan penyelenggara di tingkat daerah, KPU, Bawaslu, sangat kita harapkan agar kita betul-betul bisa sama-sama memastikan bahwa proses itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, kita juga mengharapkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu ini. Tugas kita bersama-sama Bapak Ibu dari daerah sampai ke tingkat desa untuk memastikan setiap proses itu diikuti oleh pihak-pihak yang memang mempunyai hak untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu tadi. Yang ketiga dan yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu, jangan sampai terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai terjadi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat selama proses ini berlangsung. Saya yakin dan percaya masyarakat Purwakarta cukup dewasa